semuanya, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana air mengalir dari keran atau asap naik dari lilin yang menyala? Ternyata, cara fluida bergerak tidak selalu sama. Terkadang mengalir tenang dan teratur, namun kadang juga berputar liar dan tidak beraturan. Nah, dalam video ini kita akan membahas dua konsep penting dalam mekanika fluida, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Kita akan bahas bagaimana perbedaan keduanya, faktor yang mempengaruhi, serta contoh penerapan dalam dunia teknik. Sebelum masuk ke jenis aliran, mari kita pahami dulu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, baik itu cairan maupun gas. Berbeda dengan benda padat, fluida tidak memiliki bentuk tetap dan selalu menyesuaikan dengan wadahnya. Dalam mekanika fluida, pergerakan fluida dipelajari berdasarkan arah, kecepatan, dan gaya yang dapat bekerja di dalamnya. Nah, dari perilaku aliran ini, ilmuwan mengelompokkan dua jenis utama, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Ini caranya ada putaran merah di sini, diputar ke kiri biar dia air dari kan kita pakainya airnya dari sini nih, kita air biasa di rumah-rumah itu bukan sih? Tekanan airnya kan tinggi, jadinya mintanya susah keluar. Tapi at least dia sampai tenggelam kan? Iya. Sampai tenggelam. Kita tutup ya. Itu kan kita Ya, tutup kan. Mari kita mulai dengan aliran laminar. Aliran laminar adalah aliran fluida yang bergerak secara teratur dan sejajar, seperti lapisan-lapisan tipis yang saling meluncur tanpa bercampur. Bayangkan kamu menuangkan madu ke dalam gelas, gerakannya kan halus, perlahan, dan tidak banyak berputar. Itulah contoh nyata aliran laminar. Dalam kondisi laminar, kecepatan fluida di setiap lapisan hampir konstan, dan arah aliran tetap stabil. Secara matematis, jenis aliran ini sering muncul pada kecepatan rendah dan fluida yang kental. Contoh lain aliran laminar ini bisa kamu lihat pada yang pertama, darah yang mengalir di kapiler. Yang kedua, ada minyak pelumas di pipa kecil. Yang terakhir atau yang selanjutnya, aliran udara pada terowongan angin dengan kecepatan rendah. Aliran laminar memiliki keuntungan karena mudah diprediksi dan dihitung, sehingga sering digunakan dalam desain sistem hidrolik dan mikrofluida. Sekarang kita masuk ke jenis aliran yang lebih liar atau yang biasa kita sebut dengan aliran turbulen. Pada aliran turbulen, fluida tidak lagi bergerak dalam lapisan yang teratur. Alirannya penuh dengan pusaran, putaran, dan fluktuasi kecepatan. Contohnya bisa kamu lihat pada air sungai yang deras atau aliran udara di belakang sayap pesawat. Dalam kondisi ini, gerak partikel fluida menjadi lebih acak dan tidak beraturan, membuat analisisnya jauh lebih rumit. Meskipun terlihat kacau, aliran turbulen juga punya kelebihan nih teman-teman. Misalnya, mampu mencampur fluida lebih cepat dan meningkatkan efisiensi perpindahan panas. Oleh karena itu, aliran turbulen justru dibutuhkan dalam turbin, reaktor, dan sistem pendingin. Nah, sekarang muncul pertanyaan penting. Bagaimana cara kita tahu apakah suatu aliran termasuk laminar atau turbulen? Untuk menjawabnya, kita bisa gunakan bilangan Reynolds atau bisa disingkat menjadi RE, yaitu perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskositas fluida. Secara umum, jika RE kurang dari 2000, aliran dikategorikan merupakan aliran laminar. Jika RE lebih dari 4000, aliran ini menjadi aliran turbulen. Jika antara 2000 sampai dengan 4000 disebut dengan aliran transisi. Dengan angka ini, para insinyur dapat menentukan jenis aliran yang terjadi dan dapat merancang sistem fluida dengan tepat.
Dalam dunia teknik sipil dan hidroteknik, pemahaman tentang aliran laminar dan aliran turbulen sangat penting. Misalnya, pada pipa air bersih kita ingin aliran tetap laminar agar tekanan stabil. Namun, pada bendungan atau sungai, aliran turbulen justru membantu menghindari pengendapan sedimen. Jadi, memahami jenis aliran berarti memahami bagaimana energi fluida bekerja dalam sistem teknik yang nyata. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana pergerakan fluida itu bisa sangat beragam, dari yang tenang dan stabil hingga yang berputar tak menentu. Semua itu bergantung pada kecepatan, viskositas, dan gaya yang bekerja di dalamnya. Dengan memahami konsep aliran laminar dan turbulen, kita dapat merancang sistem air, udara, bahkan darah buatan dengan lebih efisiensi dan aman. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Gak usah ditanya, capek.